Pelan-pelan. Hati-hati. Bangun, 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 bangun. Awe, Dawe, jangan takut. Ambulan akan segera tiba. ayo, 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 ayo. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Uang untuk pengobatan Sisi belum pasti. Tolong aku. Tolong cabut ini. Tidak, Kak Dawe, jika kakak melakukannya tanpa bius, kakak akan mati kesakitan. Tolong cabut ini. semuanya akan baik-baik Tidak, saja. tidak. Kalau kakak begini, jika terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa menanggung tanggung jawab ini. Ayo, ayo. Lebih baik kita ke rumah sakit. Minggir. Aku akan melakukannya sendiri. Ah, jangan. Kak Dawe. Ah, jangan. Jangan, Kak Dawe. Ayah, aku mendapat pemberitahuan seleksi ke ibu kota provinsi. Sisi, Ayah, kakimu. ayah tidak apa-apa. Melakukan pekerjaan berat di lokasi konstruksi, pasti ada saja luka ringan. Bangun. Sisi, cepat bawa ayahmu ke rumah sakit. Kami sudah membujuknya lama sekali. Dia tidak mau mendengarkan. Sudah cukup, jangan bicara lagi. Ayah, kita ke rumah sakit. Ayah tidak apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ayah sudah menyiapkan uang untuk pergi ke ibu kota provinsi, tapi masih kurang 200.000 rupiah. Ayah tidak becus. Ayah, ini sudah cukup. Aku tidak akan menginap di hotel. Aku akan tidur di bawah jembatan. Aku akan membawa selimut. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Seleksi di ibu kota provinsi, ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mungkin ayah membiarkanmu menderita? Oh ya, tahun lalu kakak ayah meminjam uang 2 juta rupiah dari rumah kita untuk membelikan ponsel bagi Peng Cheng. Ayo kita temui kakak ayah, kita ambil kembali uang itu. Baik, Dawe, Peng Cheng, kamu harus pergi ke provinsi untuk ikut seleksi memanah itu. Sebagai paman, cepat keluarkan 500 yuan untuk membantu keponakanmu dengan biaya perjalanan. Kak, aku tidak punya. Hei, aku beritahu kamu ya, Peng Cheng adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Li. Dia adalah orang yang nantinya akan mengurus pemakamanmu. Masa kamu sampai 500.000 rupiah saja tidak mau kasih? Kak, kakak ipar, kalian juga lihat sendiri. Aku baru saja terluka. Aku tidak bisa bekerja lagi. Lagi pula, Anda masih berutang 4 juta rupiah yang Anda pinjam dari saya. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Sisi di rumah kami juga harus ikut seleksi di provinsi. Aku tadi mau membicarakannya denganmu. Tolong kembalikan uang 4 juta rupiah. Itu pada Hei Dawi, Kamu, bukan hanya tidak mau memberi uang untuk keponakanmu, tapi kamu malah minta uang dariku. Sebagai paman, apa hatimu sudah dimakan anjing? Hah! Dan lagi, anak pembawa sialmu itu, katanya mata dia buta sebelah. Mau ikut panahan apa dia ini? si buruk rupa bermata buta, dia masih mau ikut kompetisi memanah? Apa dia pantas? Kalau dia pergi, dia hanya akan mempermalukan keluarga Li. aku hanya buta di satu mata. Tapi kata pelatih, aku adalah jenius memanah. Dengar baik-baik, hanya demi 500, dia membual di sini kepada kita. Dasar bajingan tidak tahu diri. kakak. Saya mohon kepada Anda, bisakah uang itu Anda kembalikan kepada saya? Aduh, kamu
Kakak, Bagus sekali kamu. Bukannya kamu punya uang, kenapa kamu masih memintanya dari kami? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. aduh, hanya sedikit uang ini. kakak, itu adalah biaya perjalanan untuk Sisi. Anda tidak boleh mengambilnya. Aduh, renyah sana. Putri buta matamu itu, apa dia lebih penting dari anak? Kalian sudah keterlaluan. Jelas-jelas kalian yang berutang pada ayahku. Sekarang kalian bukan hanya tidak mengembalikannya, kalian bahkan merampas uang ayahku. Apakah kalian ini manusia? Bagus sekali kamu. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada orang yang lebih tua. Kalau kamu bicara tidak sopan lagi, aku akan memukulmu. Sudah. Ayo. Cepat pulang, anak kita sedang menunggu di rumah. Ayo. Ayah, aku tidak ikut seleksi panahan. Aku mau kerja untuk menghasilkan uang. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, aku tidak akan ikut kompetisi. Aku akan pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Omong kosong. Menjadi atlet, mengharumkan nama bangsa adalah impian banyak orang. Kamu bilang padaku kalau kamu mau menyerah. Apa kamu tidak kasihan padaku? Tidak kasihan pada negara? Tapi ayah, aku tidak mau menjadi bebanmu. Beban? Ya, ayah adalah bebanmu. Aku adalah bebanmu. Aku adalah bebanmu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Nah, ayah yang bersalah padamu. Kamu adalah seorang jenius. Sayang sekali kamu terlahir di keluarga kita yang miskin ini. Ayah tahu kelak kamu pasti akan sukses besar. Ayahlah yang menghambatmu. Ayah, apa yang sudah ayah berikan untukku sudah sangat banyak. Ayah yang tidak berguna, tidak bisa menghasilkan uang. Ayah telah diintimidasi seumur hidup. Ayah tidak mau kamu dihinakan seumur hidup. Hal yang paling ingin ayah lihat adalah kamu bisa meraih sukses besar dan keluar dari kemiskinan ini. Demi ayah, demi negara, kamu harus bersemangat. Ayah, Dawe, ini uang sekolah yang kukumpulkan untuk anakku. Ambil, gunakan untuk Sisi. Sisi, ayahmu benar. Hanya dengan masuk tim provinsi, baru nasibmu bisa berubah. Ini uang untuk biaya berobatku, ambil saja dulu. Paman percaya padamu. Ambillah. Nak, kamu harus bisa membanggakan ayahmu. Kami semua percaya padamu. Kami semua percaya padamu. Percaya padamu. Percaya padamu. Hei, ini, Weigel. Terima kasih semuanya. Anakku, kamu lihat ini, ingatlah wajah paman-paman dan om-om ini. Ini semua adalah uang yang mereka kumpulkan untuk. Jika kamu sukses nanti, kamu harus ingat untuk membalas kebaikan ini. para paman dan om sekalian, saya, Li Sisi, pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian, pasti akan membawa pulang gelar juara. Kalian berdua sedang apa ini? Ayo bantu-bantu. Cepat bangun. Sedang apa sih? Sisi, kami semua percaya padamu, tapi lihat sekarang sudah sore, cepat ambil uangnya dan berangkat ke tim provinsi. Benar, pergilah dengan tenang. Kami akan menjaga ayahmu dengan baik. Pergilah. Ayah baik-baik saja. Ayah, paman, om, kalian tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Saya pasti akan bertanding dengan sungguh-sungguh dan membawa pulang gelar juara. Sisi, semangat, semangat. Silakan. Makan yang banyak ya. Nanti ada perlombaan.
Paman Bibi. Li Sisi, giliranmu sekarang. Sialan, seorang buta juga ikut seleksi. Orang yang melebih-lebihkan kemampuan diri, dia datang ke sini hanya untuk mempermalukan diri. Ya, Sungguh dunia yang luas, beragam isinya. Si mata satu bisa ikut panahan juga. Fong, dia adalah yang kubilang jenius menembak itu. Astaga, seorang jenius. Jenius yang langka terjadi dalam 100 tahun. Tempat ini tidak cocok untuknya. Aku harus membawanya keluar untuk mengharumkan nama bangsa. Dia adalah juara. Para hadirin sekalian, selamat datang di Pekan Olahraga Outlet yang ke-58, babak final. Yang akan tampil sekarang adalah utusan dari negara naga, Li Sisi. Poin sempurna, 10 poin sempurna lagi. Inilah juara kita. Datang dari Tiongkok, Li Sisi. Ayah, aku berhasil. Aku sukses. Ayah, aku berhasil. Aku sukses. Kakak, warga desa, kabar gembira yang luar biasa. Tanah di desa kita telah dilirik oleh perusahaan properti mahkota. Mereka akan membangun taman bermain bertema Olimpiade di sana. Berarti kita akan jadi kaya. Bagus sekali. Berarti kita akan menjadi korban penggusuran sekarang. Hei, kepala desa. Lalu berapa banyak uang yang akan didapatkan keluarga kami? Ayah, Sisi, aku sudah kembali. baguslah kamu kembali. Rumah kita akan digusur. Kita punya uang untuk mengobati matamu sekarang. Benarkah? Jangan mengoceh di sana. Uang ganti rugi penggusuran kali ini, kalian tidak mendapat bagian. Kenapa begitu? Kepala desa, kami juga warga desa ini. Tingkah laku putrimu tidak senonoh, dan juga merusak nama baik keluarga Li, memalukan nenek moyang. Masih mau uang? Kau omong kosong. Kami punya buktinya. Nah, keluarkan buktinya. Biarkan semua orang melihat betapa jalang perempuan murahan ini sebenarnya. Lihatlah, warga desa. Ini sudah masuk koran. Pelacur jalanan yang tak tahu malu. Gadis desa, Li Sisi, yang datang dari jauh ke ibu kota provinsi untuk bekerja, malah menjadi wanita yang terjerumus.
Li Sisi, kau bohongi semua orang. Katanya mau ikut seleksi tim provinsi, tapi ternyata kau malah menjual diri di kota. Apalagi yang mau kau katakan? Bukan aku. Mas mau berkelit? Lida Wei, putrimu, sejak kecil memang liar, setiap hari membawa ketapel, memukul sana-sini, orang-orang di desa ini, semuanya tahu. Benar kan, kalian semua? Li Sisi, kami dulu bahkan ikut mengumpulkan uang untuk biaya perjalananmu. Tidak disangka kau malah pergi ke ibu kota provinsi untuk menjual diri. Lida Wei, oh Lida Wei, ternyata putrimu seorang pelacur. Ya, uang ganti rugi pembongkaran itu, apakah kau masih berani memintanya? Sungguh tidak bermoral. Kembalikan uang perjalanan kami. Lida Wei, putri yang kau lahirkan tidak hanya buta, tapi juga keluar untuk menjual diri. Betul. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Li di desa Li. Memalukan? Memalukan keluarga Li. Kalian, bagaimana kalian bisa melakukan ini? Menghina putriku. Menghina. Apa yang kami katakan, semuanya adalah kebenaran. Putrimu, seorang tunanetra, bagaimana mungkin dia bisa ikut seleksi tim provinsi? Hanya orang bodoh sepertimu yang mau percaya. Jika dia bisa memanah, babi betina pun pasti sudah bisa memanjat pohon. Kau, Ilya. Putrimu sudah membawa aib bagi keluarga Li dan juga mencoreng wajah seluruh penduduk desa. Dawei, keluargamu tidak punya hak untuk mendapat uang bagian ini. Aku putuskan uang ganti rugi penggusuran kali ini seluruhnya akan diberikan kepada kakakmu, Deming. Pak Kades, Anda tidak bisa melakukan ini. Ayah, ayah, bangunlah. Ayah. Dawei, jangan bersikap begitu, kau tidak perlu menggunakan jebakan simpati. Pak Kades, Anda tahu Ibu Sisi meninggal saat melahirkan. Keluarga kami miskin. Sejak Sisi lahir, salah satu matanya sudah buta. Satu-satunya harapanku adalah menyembuhkan matanya agar dia bisa seperti anak-anak lain, tidak diintimidasi. Memang, sejak kecil Sisi suka bermain ketapel, tapi dia sama sekali bukan perempuan yang berkelakuan buruk. Meskipun dia tidak terpilih untuk tim provinsi, dia jelas tidak akan mungkin menjual diri. Pak Kades, aku sangat membutuhkan uang ganti rugi ini. Aku harus mengobati mata Sisi. Kumohon, Pak Kades, aku mohon padamu, aku akan bersujud padamu. Aku bersujud. Ayah, bangunlah. Ayah. Ayah, bangunlah. Ayah. Ayah. Pak Kades, uang ganti rugi ini tidak boleh diberikan. Dawei, jangan pura-pura di sini. Cepat kembalikan uang kami. Kamu boleh saja mengambil uang ganti rugi penggusuran itu. Putrimu itu jalang, bahkan menjajakan diri di luar, telah mempermalukan seluruh desa. Itu semua karena kamu sebagai seorang ayah tidak becus mendidik anak perempuan. Menurut aturan klan, harus dihukum cambuk 100 kali. Jika tidak mau menerimanya, bisa saja bawa putrimu yang kotor dan hina ini pergi sejauh-jauhnya, menjauh dari sini. Li Hongfu, kaki ayahku belum sembuh. Jika dipukuli lagi, dia bisa mati. Aku bersedia menerima hukuman cambuk ini menggantikan ayah. Kalau kamu mau memukul, pukul saja. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Sisi, jangan membantah lagi. Apapun yang mereka katakan, itu benar, semuanya salah ayah. Ayah, bukan begitu ayah. Jangan bicara lagi, ayah tahu segalanya. Kamu sangat membutuhkan uang ini untuk mengobati matamu. Kamu juga harus menikah. Dengarkan ayah, menyingkirlah. Kepala desa, kumohon padamu. Saudara-saudara, siapkan hukum keluarga. Ayah, ayah. Wahai leluhur yang agung, hari ini Lida Wei tidak becus mendidik anak, mempermalukan klan Li kita, menghina martabat para leluhur. Hari ini secara khusus ditegakkan hukum keluarga sebagai pelajaran bagi yang lain. Li Hongfu, kalau mau memukul, pukul aku saja, jangan pukul ayahku. Ayah. Cambukan pertama, untuk menghukummu karena tidak tahu cara mendidik anak perempuan dan mencemarkan nama baik keluarga Li. Cambukan kedua, untuk menghukummu karena membiarkan anakmu melakukan perbuatan nista sehingga mempermalukan leluhur keluarga Li. Cambukan ketiga, Li Hongfu. Ayah, aku tidak akan mengobati mataku lagi. Kita tidak usah mengambil uang ini. Jangan memukulnya lagi. Jangan memukulnya lagi. Tidak bisa. Aku harus mendapatkan uangnya agar bisa mengobati matamu. Kalau tidak, aku tidak akan tenang di alam baka. Ayah. Dasar bajingan yang tidak pernah kapok. Kau membiarkan putrimu pergi menjual diri? Kau sialan, kau masih menginginkan uang itu. Menjadi kakakmu saja aku merasa malu.
Biar aku sendiri yang mencambuknya. Li Deming, hentikan. Kau menuduhku pergi menjual diri dan bilang aku tidak masuk tim provinsi. Lalu, bagaimana jika aku benar-benar masuk dan memenangkan kejuaraan dunia? Apa yang akan kau lakukan? Pemimpin, kabar baik. Atlet dari provinsi kita memecahkan rekor dunia dan memenangkan kejuaraan, tepatnya di kota Songhe. Bagus. Segera hubungi kota Songhe. Apa? Juara dunia dari kota kita. Dari kabupaten kita? Desa Li. Xiao Guo, cepat cari tahu siapa dia. Pemerintah kota akan memberikannya 1 unit rumah. Segera siapkan hadiah 1 miliar rupiah. Aku akan segera ke sana. Kau si jalang genit buta mata ini, mana mungkin putraku salah menuduhmu. Lalu bagaimana jika dia benar-benar memfitnah? Bukankah dia juga harus dihukum keluarga? Baik. Jika putraku benar-benar memfitnahmu, kami sekeluarga akan dihukum cambuk. Sudah. Jika kau benar-benar difitnah, aku akan membersihkan namamu dan memohon ampun pada seluruh penduduk desa. Tapi bagaimana mungkin Peng Cheng akan menjebakmu? Kau si buta, pantas, Daming, lakukan. Ayah. 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 Ayah, ayah. 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 Yah, ayah. 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 Ayah bilang ayah ingin aku mencapai kesuksesan, aku sudah melakukannya. Kita tidak butuh uang ini, kita pergi ke rumah sakit untuk berobat ya. Ayah. Ayah tahu kamu berbohong karena kamu khawatir padaku. Ayah harus mendapatkan uang ini untuk mengobati matamu. Bangun, biarkan mereka memukul. Dasar keras kepala ya. Sudah dipukuli sebegitu banyak, tetap tidak minta ampun. Kalian semua akan mendapatkan karmanya. Aku adalah juara dunia. Berlagak, sampah yang bahkan tidak bisa masuk tim provinsi. Jika kau juara, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Berita bagus, Desa Li memiliki juara Olimpiade. Cepat, Desa Lijia telah melahirkan juara Olimpiade. Cepat. Para pemirsa sekalian, Desa Lijia telah melahirkan seorang juara Olimpiade. Saat ini, kami sudah tiba di Desa Lijia. Ini berita besar, Desa Lijia melahirkan juara Olimpiade. Apa desa kita melahirkan juara Olimpiad? Kompetisi panahan selalu menjadi kelemahan bagi tim negara naga. Juara Olimpiade kali ini adalah kebanggaan bagi negara naga. Siapa pemanah terbaik di Desa Lijia? Hei, anakku adalah pemanah terbaik. Kepala desa ini bisa menjadi saksinya. Benar, yaitu keponakanku yang baik, Li Peng Cheng. Ah, benar. Oleh karena itu, perusahaan multinasional Global Group Mahkota akan menawarkan biaya dukungan sebesar 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah. Astaga, bukankah itu cukup untuk kita memelihara ribuan babi? Nah, juara Olimpiade sungguh sangat berharga. Dasar perempuan bodoh. Anak kita sehebat ini, kenapa engkau masih mau beternak babi? Menurutku engkau adalah babi bodoh. Kau. Aduh. 60 miliar rupiah cukup untuk kita dihabiskan. Hahaha. Aku sudah lama melihat bahwa Peng Cheng adalah individu yang luar biasa. Tidak kusangka secepat ini ia menjadi juara Olimpiade. Ini benar-benar mengharumkan nama keluarga, membawa kehormatan bagi negara. Kuburan leluhur keluargamu sedang mujur sekali. Hahaha. Ya, sedang mujur. Kepala desa, Anda terlalu memuji. Sudah seharusnya. Kalian semua tertipu. Di Peng Cheng, dia bukan juara Olimpiad. Dasar anak kurang ajar. Anakku bukan juara Olimpiade. Dasar kau si buta kurang ajar ya. Benar, akulah itu. Bahkan kau mengaku itu. Kau kecanduan berpura-pura. Kau juara. Demi sedikit rasa malu, kau bisa membuat sehebat ini. Li Sisi, demi memuaskanmu harga diri yang menyedihkan itu, kau benar-benar bisa membuat segila ini. Aku beritahu ya, hal ini tidak bisa dipalsukan. Kau jangan omong kosong. Menurutku, itu yang kau bicarakan tentang dirimu sendiri. Ya, Li Peng Cheng, bukankah kau bilang kau adalah juara Olimpiad? Kalau begitu, keluarkan medali emasmu dan tunjukkan pada semua orang. Berani tidak? Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Apa kamu pantas? Aku rasa kamu tidak bisa menunjukkannya ya. Aku beritahu yang sebenarnya, medali emasnya ada padaku. Di tangan Li Sisi benar-benar ada medali emas Olimpiad. Mungkinkah dia benar-benar juara Olimpiad? Sisi, jangan berbohong. Mana mungkin kita punya medali emas? Ayah, ayah tidak percaya putrimu sendiri? Dia ini palsu. Dia punya medali emas, ayahnya saja tidak tahu. Mungkinkah dia seorang juara? Ah, benar.
Keluarga mereka ini sangat miskin. Sampai-sampai tikus yang datang bisa mati kelaparan. Mungkinkah dia punya medali emas? Medali emas ada di rumah kami. Hei, nanti kalau ada waktu luang, aku akan menyuruh putraku mengambilnya untuk dilihat-lihat semua. Benar-benar, tunjukkan pada semua orang. Li Sisi, sampai sekarang kamu masih ingin memasukkan kebenaran? Hari ini aku sebagai kepala klan akan mengeluarkan kalian berdua, ayah dan anak, dari klan dan mencabut hak kalian atas pembagian tanah. Kepala desa, Sisi hanya mencoba membantuku. Makanya dia bicara omong kosong. Ayah, Segala hukuman biar ku tanggung sendiri, hukum saja aku. Kamu masih mau menanggungnya untuk dia? Hukumanmu sendiri belum selesai ditebus. Lanjutkan memukul. hentikan. Li Hongfu, kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kamu mengabaikan aturan klan. Kamu tidak pantas menjadi kepala desa-desa Li. Kurang ajar. Li Dawei, lihatlah, bajingan kecil yang kau besarkan itu. Dia tidak menghormati orang tua. Kau ayahnya, kesalahanmu jauh lebih besar. Ayo, lanjutkan pukulan itu sampai mati. Hentikan. Jika aku benar-benar mendapatkan medali emas Olimpiade, apa yang akan kalian lakukan? Hahaha, kau benar-benar tidak mau menyerah sampai mati. Keponakan yang baik, cepat pulang dan ambil medali emas itu. Biarkan mereka melihatnya. Kepala desa ini, Hei, dengarkan saja kata kepala desa. Nanti kita akan pulang dan mengambil medali emas. Jika Li Sisi tidak bisa menunjukkan medali emas, kalian berdua, ayah dan anak ini akan dihukum cambuk dan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Bagaimana pendapatmu, kepala desa? Ini semua salah kami. Sisi, cepat minta maaf kepada kepala desa, berlutut dan minta maaf. Taruhan, kenapa tidak? Aku tidak takut. Jika kalian yang kalah, kalian harus berlutut dan minta maaf kepada ayahku. mana mungkin aku kalah? Kau bahkan tidak bisa masuk tim provinsi, dasar si buta sialan. Memangnya kau bisa jadi juara? Bagus. Ku percaya pada Peng Cheng. Jika dia kalah, aku akan bersamanya berlutut di depan kuil leluhur, dan kau, si tidak berguna ini, boleh mencambukku sesukamu. Siapapun yang berani bersuara, dia adalah orang yang sangat memalukan. Baiklah. Aku tunggu sampai kau jadi orang yang memalukan. Kau, Nah, keluarkan medali emasmu biar ibu lihat. Medali emasnya tidak ada padaku. Nah, ibu sudah tua. Jangan bercanda dengan ibu. Barang sepenting itu, mana mungkin kau menghilangkannya? Ya, hilang begitu saja. Waktu itu aku tidak sengaja jadi... Kalau memang begitu, keluarga kita bisa tamat riwayatnya. Jangan bicarakan biaya endorse 60 miliar rupiah itu. Bahkan hadiah yang mereka berikan, itu semua harus dikembalikan. Ini lebih baik bunuh aku saja. Aduh, diam kau. Hari ini apapun yang terjadi, kita harus mengeluarkan medali emas itu. Suamiku, kau sudah punya ide? Li Sisi pasti tidak punya medali emas. Dia pasti akan kalah. Bikin saja yang palsu juga boleh kan? Lagi pula, para udik ini belum pernah melihat yang asli itu seperti apa. Oh ya, Nak, menurutmu ini cukup tidak untuk membuat medali emas? Cukup atau tidak, aku juga tidak tahu. Ini, kau ini, Nak. Nah, jangan takut. Nah, yang ini. Pasti cukup kan? Ini kutabung tanpa sepengetahuan suamiku sudah bertahun-tahun. Aku tidak percaya anakku tidak bisa membuat medali emas. Saya Huang Tiangxiang, Direktur Utama Grup Mahkota. Kalian siapa yang merupakan juara Olimpiade? dia, Itu anak saya. Dia adalah juara Olimpiade. Dia inilah juru bicara yang kalian cari. Hahaha, nak. Ah, benar. Itu saya? Saya dengar begitu menang kejuaraan kamu langsung buru-buru pulang, bahkan tidak melakukan wawancara. Akhirnya saya bertemu orangnya langsung. Senang bertemu Anda. Senang bertemu Anda. Tunggu. Dia palsu. Saya yang juara Olimpiade. Li Sisi, kamu sudah bosan hidup di depan Pak Huang. Kamu berani sekali berbicara omong kosong. Mau mati, ya? Orang buta mana ini? Ini adalah juara panahan Olimpiade. Jangan menghalangi kami membahas masalah penting. Pak Huang, gadis ini sudah terbiasa berbohong. Tadi dia masih keras kepala, mengatakan dia punya medali emas Olimpiade. Jangan banyak bicara dengannya. Kata kepala desa itu benar.
Bukankah kamu punya medali emas Olimpiade? Coba keluarkan medali emasnya. Baiklah. Putramu bukannya juga bilang dia juara Olimpiade, biarkan dia yang mengeluarkannya dulu. Saya takut jika saya mengeluarkannya lebih dulu, dia tidak akan punya kesempatan untuk pamer. Keponakan yang baik, cepat keluarkan medali emasmu agar orang palsu ini benar-benar diam. Benar, anak muda, cepat keluarkan medali emasnya. Saya belum pernah melihat medali emas Olimpiade yang legendaris itu. Mereka juga mungkin belum pernah melihat medali emas Olimpiade. Jangan khawatir, adik kecil. Sebelum datang ke sini, pihak perusahaan sudah bertekad untuk memastikan juara Olimpiade tidak akan menderita sedikit pun. Ada apa adik kecil? Cepat keluarkan medali emasmu. Jangan berpura-pura, Li Pengcheng, Paul sama sekali bukan juara Olimpiade, apalagi memiliki medali emas. Siapa bilang aku bukan? Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Inilah yang disebut-sebut medali emas Olimpiade. Buka mata kalian, lihat baik-baik, anakku. Ini adalah medali yang asli, emas Olimpiade. Bagaimana, si buta kecil? Sekarang kau tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Memang sesuai dengan yang dirumorkan, medali emas Olimpiade, kalian lihat, ini pasti terbuat dari emas murni. Haha. Itu medali emas. Akhirnya aku melihat medali emas. Dasar si buta, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat yang jelas. Orang sepertimu, yang bahkan tidak bisa masuk tim provinsi, sampah. Kurasa, kau seumur hidup belum pernah melihat medali emas Olimpiade, kan? Pak Kepala Desa, sekarang pemenang sudah jelas. Apakah sudah saatnya melaksanakan taruhan? Benar. Medali emas sudah keluar. Li Sisi, cepat berlutut bersama ayahmu dan terima hukuman. Kalian semua ini benar-benar bodoh tiada tara. Dipermainkan oleh orang lain, tapi sama sekali tidak tahu. Medali emas ini palsu. Kau bilang medali emas anakku palsu, kalau begitu di dirimu ada yang asli, ya? Betul. Kalau engkau bisa mengeluarkan medali emas, aku akan memakan yang ini. Baiklah. Jangan sampai kau menyesal. Siapa yang menyesal, dia yang cucu. Bagus. Tapi kalian para cucu ini, Nek tidak mengakuinya. Karena kalian tidak pantas. Lihat kan, apa yang kau katakan tadi? Coba katakan lagi. Lanjutkan bicara dong. Ini baru. Medali emas Olimpiade yang asli. Tidak mungkin. Dia ini sampah, bagaimana bisa menjadi juara Olimpiade? Medali emasnya ini palsu. Benar, medali emasnya ini, palsu medali emasnya ini hasil pemalsuan. Benarkah kalau yang ini, apakah yang ini juga palsu? Kamu bahkan punya medali emas lain? Yang ini juga palsu? Yang ini juga palsu? Lalu yang ini? Apakah semua ini palsu? 3 medali emas. Habislah kita sudah menyinggung juara dunia. Sudah kubilang apa? Aku sudah bilang sejak lama bahwa Sisi adalah juara Olimpiade yang asli. Kalian malah tidak percaya. Sialan kau, saat itu kau yang paling keras berteriak. Jangan-jangan dia adalah juara Olimpiade yang asli? Baguslah. Ternyata engkau yang palsu. Berani-beraninya menipu grup mahkota. Tangkap dia. Pak Huang, ampuni kami Pak Huang. Ini tidak mungkin. Meskipun dia juara Olimpiade, bagaimana mungkin dia punya medali emas sebanyak itu? Palsu, jelas palsu. Tidak mungkin. Seseorang bagaimana mungkin bisa mendapatkan medali emas sebanyak itu? Hahaha, dia palsu. Dia palsu. Ini adalah magnet, bisa menempel. Lihatlah. Hahaha. Sudah ku bilang medalinya palsu kan? Medali emas asli bagaimana bisa tertarik oleh magnet? Anakku adalah juara Olimpiade yang asli. Bodoh. Siapa yang bilang pada kalian, medali emas Olimpiade itu terbuat dari emas murni? Sisi, kau masih saja mengelak. Medali emas tentu saja terbuat dari emas. Kau memalsukan medali emas dan membuat 3 buah. Aku rasa kau sudah bertindak semau sendiri. Hentikan. Kalian semua sampah yang bodoh. Medali emas yang asli ada di depan mata kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Miliknya yang palsu. Kau masih saja keras kepala, akan kuperlihatkan keras kepalamu. Hari ini akan kulihat, kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Medali emas putriku itu asli. Aku sampai mati ya. Berandal, fakta sudah ada di depanmu, kau masih ingin menyangkalnya? Lepaskan. Pergi, akan kuajari kau. Akan kuajari kau, akan kuajari kau, akan kuajari kau. Lepaskan, lepaskan. Bukankah kau bilang itu asli? Beraninya kau menghina medali emas Olimpiade? Kau cari masalah? Aku memang menghinanya. Kenapa? Kalau berani, pukul aku. Kalau berani, bunuh aku. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Hahaha.
Tidak ada yang pernah melihat medali emas yang asli, jadi tidak bisa menilai keasliannya. Ayah, Sisi, Tapi bagaimana kalau aku salah, membiarkan mereka menghina seorang juara Olimpiade? Jika direktur menyalahkan, aku khawatir aku akan hancur lebur. Hentikan. Pak Huang, ada apa dengan Anda? Anda tenang saja. Saya pasti akan membunuh dua bajingan ini dengan tangan saya sendiri. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot turun tangan. Saya hanya merasa, hanya mengandalkan medali emas, masih belum cukup untuk memastikan mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimanapun, dukungan ini sangat berarti bagi perusahaan kita. Bukankah semua bukti sudah terpampang di depan mata? Apalagi yang perlu dipastikan? Pak Huang, apa maksud Anda? Negara Naga untuk menghormati orang-orang yang berjasa secara khusus. Di distrik Tianfu yang paling makmur di daerah ini, membangun villa mewah untuk sang juara, dan pintu masuk villa itu hanya bisa dibuka oleh juara sejati. Keponakan yang baik, cepat ajak kami melihatnya sekalian, agar Pak Huang juga tenang. Kepala desa ini, dia tidak berani. Karena dia sama sekali bukan juara Olimpiade. Dia tidak akan bisa membuka pintu villa itu. omong kosong, kalau begitu ayo pergi. Kau pikir aku takut padamu? Kalau begitu ayo. Namun kalian sebaiknya ingat, bagaimana kalian hari ini telah menindas ayahku. Sebentar lagi, aku akan membalas semua perbuatan kalian. Kau pikir aku ini orang yang mudah ditakut-takuti? Bagus jika kalian berdua setuju. Nanti, siapa yang bisa membuka pintu gerbang villa itu? 60 miliar rupiah yang tadi. Segera kirimkan ke dia, bukan cuma itu. Sisa 140 miliar rupiah juga sekaligus masukkan ke rekeningnya. 140 miliar? Pergi? Tentu saja harus pergi. Kita pergi sekarang juga. Aduh, benar-benar tempat tinggal seorang juara. Kelihatannya dari luar begitu mewah, apalagi yang di dalamnya. Keponakan yang baik, cepat ceritakan pada kami semua. Ceri. Kau bilang aku juara palsu dan kau juara sejati. Masa engkau tidak tahu tentang keadaan rumahmu sendiri? Omong kosong, tentu saja aku tahu. Villa ini memiliki luas ratusan ribuan meter persegi. Di dalamnya ada pohon, ada rumput, dan juga tanah. Apa? Juara? Tolong keraskan suaramu. Aku kurang dengar. Ada pohon dan rumput? Kenapa tidak sekalian bilang ada udara juga? Biar aku yang beritahu semuanya. Villa ini terletak di tepi sungai Tianfu, mengadopsi konsep desain harmoni manusia dan alam, dengan total luas sekitar 3.940 meter persegi, memiliki taman pribadi dan kolam renang pribadi. Ya, memang begitu. Ya, benar sekali, memang begitu. Kenapa aku harus menggunakan kata-katamu? Adik Lin, kenapa engkau sepertinya tidak terlalu akrab dengan rumahmu sendiri, padahal Nonali ini, tapi justru dia yang tahu luar dalam tentang villa ini? Sudah kukatakan sejak awal, dia bukan juara Olimpiade, kau telah tertipu. Aduh, bukan yang ini. Bukan Pak Huang. Anakku salah. Bukan, anakku tadi, dia sedikit bingung. Hei, jangan percaya gadis itu. Yang dia katakan tadi, semuanya hanya dari dengar-dengar saja. Ketika kami sedang mengobrol di sana, dia mendengarnya. Dasar kau si buta sialan, beraninya engkau menguping. Lihat saja akan kupotong telingamu. Seluruh villa ini milikku, apa aku perlu menguping? Justru kalian, kalau bukan untuk pembuktian, kalian bahkan untuk berjalan sampai gerbang saja tidak punya kesempatan. Li, Sisi, aku lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Sebentar lagi kau akan kubuat menangis. Benarkah? Kalau kau sebegitu hebat, kenapa pintunya belum juga engkau buka? Awalnya aku ingin memberimu si buta sialan ini, dan juga ayahmu yang tidak berguna itu, kesempatan untuk bernapas sedikit lebih lama. Sekarang, kau sendiri yang cari masalah. Nah, tenang saja. Bibimu bekerja sebagai petugas kebersihan di Villa Distrik Tianfu. Mendapatkan kartu bukanlah masalah.
Buka mata butamu lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Kenapa tidak terbuka? Lihat apa? Melihatmu beraksi konyol? Ini tidak mungkin. Jangan digesek lagi, kartu yang kau punya itu adalah kartu yang digunakan petugas kebersihan, sehari hanya bisa dibuka sekali. Sedangkan yang ini, baru kartu yang asli. Apa? Kau lebih baik memberiku penjelasan? Keponakanku, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan benar seperti yang dia katakan, kartu milikmu itu adalah kartu sementara petugas kebersihan? Tidak mungkin. Pasti pintu ini yang rusak. Pasti pintu ini yang rusak. Li Pengcheng, apa yang kau lakukan? Minggir. Aku menendang pintu rumahku sendiri. Apa masalahnya? Pergi. Sudah kuperingatkan, pintu ini memiliki kunci sistem keamanan. Jika kau tidak berhenti, kau akan terluka parah atau mati. Aku mendorong pintu rumahku sendiri. Mana mungkin aku tidak tahu? Peringatan keamanan. 5. Nak. 4. 3. Benar-benar mencari masalah sendiri. Rasakan. 2. Hei, kau gadis sialan. Kenapa kau sok tahu pintu ini rusak? Hei, bisakah kau membukanya? 1. Kalian sekeluarga benar-benar tidak mau menyerah sampai menghadapi kenyataan. Aduh, kenapa kau tidak terus pura-pura? Kau benar-benar berpikir mengambil sembarang kartu. Bisa membuka pintu, kau pikir kami bodoh, ya? Pengawal, tangkap berandalan kecil ini, dan ayahnya juga cambukan tadi, belum selesai. Berandalan? Kenapa kau tidak cepat berlutut dan menerima hukumanmu? Pintunya terbuka. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia. Jangan-jangan dia benar-benar juara Olimpiade? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia kan buta, bagaimana mungkin dia juara Olimpiade? Dia pasti curang. Katakan, apakah kamu curang? Aku sudah bilang sejak tadi, aku memang juara Olimpiade. Kamu. Sialan, beraninya kalian. Berani-beraninya mengaku sebagai juara Olimpiade. Ayo, hajar mereka. Jangan dipukuli. Nak. Aduh. Jangan berhenti. Hajar dia habis-habisan. Pukuli sampai nonali. Puas. Saya orang bodoh yang tidak tahu sopan santun. Mohon nonali memaafkan saya. Sisi, bagaimana kalau kita maafkan saja mereka? Ayah terlalu baik hati. Ayah lupa mereka baru saja. Bagaimana mereka menindas ayah? Akan kukatakan pada kalian, jangan lupakan taruhan yang kalian buat sendiri. Berlutut, minta maaf, dan jalankan hukuman keluarga. Tapi ini... Sudahlah ayah, turuti saja. Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu. Aduh, ayolah Sisi. Aku benar-benar tidak sengaja. Kumohon padamu, ampuni aku. Aduh. Kalian sedang ribut apa ini? Anda ini siapa? Barusan ada laporan darurat. Sistem keamanan mengalami gangguan. Aku datang untuk memperbaiki pintu. Apa? Oh, ini. Sistem keamanan mengalami gangguan. Ini. Juara ini palsu. Bagus. Oh, bajingan kecil. Berani-beraninya membuatku dihukum keluarga. Lihat saja, akan kulepaskan amarahku padamu. Li Sisi, mati kau.
Sisi, mati saja engkau? Kalian mau apa? Sisi, cepat pergi. Putri Anda mengaku sebagai juara Olimpiade, bertingkah kurang ajar, seharusnya diseret keluar, dihukum rendam. Kepala desa? Si buta sialan ini memang pandai bicara. Kita berdua, ayo buktikan kemampuan kita. Maksudmu, lomba memanah? Benar. Bukankah kau juara Olimpiade? Kenapa? Takut padaku yang hanya orang desa biasa? Sisi, jangan gegabah. Kakak sepupumu itu berhati kejam. Kita tidak usah melawannya. Ayo kita pulang. Ayah, aku tidak akan kalah. Katakan saja, kau mau lomba seperti apa? Hahaha, harus kuakui, kau demi sedikit harga diri dan kehormatan yang konyol itu. Bahkan nyawamu sendiri, tidak kau hiraukan? Hahaha. Kita bertanding 3 anak panah. Siapa yang paling banyak mengenai target? Dialah pemenangnya. Sisi, kau tidak boleh setuju. Ayah, melarikan diri dengan lemah lembut bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Bagaimana mereka menindas ayah? Semua ku ingat di hati. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar mahal. Ayah tahu, kamu sangat berbakti, tapi... Ayah, sejak umur 3 tahun, aku sudah menembak ayam di halaman. Umur 10 tahun, aku sudah bisa berburu di gunung, selalu tepat sasaran. Baiklah, hati-hati. Hahaha, hati-hati. Sebaiknya kamu berhati-hati pada dirimu sendiri. Pertandingan memanah kita ini menguji nyali. Hehe. Kita bertanding seperti ini. Apa? Takut? Kalau tanding panahan ya tanding panahan saja. Jangan gunakan cara-cara curang ini. Hahaha. Memang pantas jadi putraku. Sungguh pintar. Begini baru seru. Kenapa diam saja? Takut? Takut? Berlututlah di tanah dan mengaku kalah? Bunyikan suara ayam jantan? Berteriaklah dengan lantang? Aku bukan juara dunia. Aku adalah pekerja malam. Hahaha. Sisi, ayah memang tidak berguna. Tetapi ayah rela demi kamu melakukan apapun. Adik kedua, ada satu hal ya. Harus kukatakan padamu, panah itu tidak memiliki mata. Sebaiknya kamu berhati-hati. Aduh, dia cari mati sendiri. Jangan salahkan orang lain. Sebagai manusia, harus tahu diri. Wanita itu sebaiknya tinggal di rumah mengurus suami dan anak. Jangan sok kuat. Putriku, ayo, ayah percaya padamu. Hahaha. Panah. Ayo panah dong. Panah. 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 Ayo panah dong. Hahaha. Takut? Berlutut dan mengaku kalah. Masih mau bertanding atau tidak? Jika takut, cepat mengaku kalah. Jangan buang-buang waktu. Ayah percaya padamu. Ayah, aku percaya padamu. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana dia bisa seakurat ini? Ini tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia itu hanya wanita murahan yang menjual diri. Bagaimana mungkin tembakannya bisa seakurat ini? Kenapa aku tidak mungkin? Aturan ini kalian yang buat, cara mainnya juga kalian yang tentukan. Kenapa? Sekarang kalian
mau curang ya? Aku. Kamu pasti hanya untung-untungan. Jangan senang dulu. Anakku belum bertanding. Masih belum tahu siapa yang menang dan kalah. Betul. Aku belum bertanding. Belum kalah. Hei, tunggu. Kakak sepupu, aturan ini, kenapa kamu sendiri tidak mematuhinya? Aturan itu aku yang buat. Aku tidak bilang. Aku harus menembak seperti itu. Kamu. Hahaha. Benar. Kamu sendiri yang bodoh, jangan salahkan orang lain. Kalian tidak tahu malu. Curang. Hei, Apa yang kamu katakan? jangan menuduh sembarangan. Ya? Kapan anakku pernah bilang akan mematuhi peraturan usangmu itu? Astaga. Kekanakan? Bukankah kau bilang, kau sendiri adalah juara olimpiade, dan aku ini palsu? Bahkan menyuruhku belajar berkokok. Kenapa? Sekarang kau jadi takut? Tidak bisa lagi? Layu? Aku paling benci orang bilang aku tidak bisa. Sini. Jangan, Nak. Kau benar-benar mau taruh itu di kepalaku. Bagaimana kalau sedikit mengalah? Atau, kau? Istriku. Dia itu anakmu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan maju? Kau? Ayo. Kau cepat maju. Kau yang maju. Aduh. Peng Cheng. Aku ini ayahmu. Aku tahu, Pa. Silakan. Oh. Aku ini ayahmu. Aku tahu. Aku tahu kau ayahku. Sisi, dasar perempuan jahat. Aku ini pamanmu sendiri, kakak kandung ayahmu. Kau bahkan tidak akan membiarkanku lolos. Apa kau masih punya kemanusiaan sama sekali? Li Deming, saat kau mempermalukan ayah, kenapa engkau tidak bilang, kau pamanku? Saat kau demi kepentingan pribadimu, menghancurkan masa depanku, kenapa engkau tidak bilang, kau pamanku? Saat kau memfitnah dan menjebakku, kenapa engkau tidak bilang, kau pamanku? Aku. Lagi pula, kalian berdua, bukankah kalian sangat percaya diri pada kemampuan memanah Peng Cheng? Benar? Kalian juga yang berteriak-teriak, ingin adu memanah. Kenapa? Sekarang, takut? Boleh saja. Kalau begitu, mengaku kalah saja. Kesempatan hilang, bisa ditunggu lagi. Tapi kalau nyawa hilang, semuanya akan hilang. Gimana kalau sayang? Dasar kau, orang tua, berdiri tegak di sana. Panah, kau bisa atau tidak sih? Panah, bisa atau tidak? Panah. Bisa atau tidak? Kau bisa atau tidak? Panah. Kau ini sebenarnya bisa atau tidak sih? Panahlah, kau panahlah. Bisa atau tidak? Cepatlah. Ayah. Ayah. Ahahaha. R-A-H-H. R-A-R. Ah. Kepala desa. Mereka sudah sangat ketakutan. Langsung saja umumkan hasil pertandingannya. Ujian antara juara olimpiade asli dan palsu, Li Sisi menang. Tunggu dulu. Siapa bilang anakku kalah? Anakku sengaja melesetkan tembakannya. Pertandingan ini
tidak bisa dihitung. Kakak ipar, hasil pertandingan ini jelas-jelas sudah keluar. Bagaimana bisa kau tidak mengakuinya? Engkau? Siapa yang tidak mengakuinya? Siapa yang tidak mengakuinya? Seperti yang kita tahu, tim Longguo mengumpulkan mereka semua adalah elit nasional. Yang dinilai bukan hanya aspek teknis, tetapi moral dan budi pekerti juga merupakan keharusan. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Anak tidak berbakti ini, demi meraih kemenangan, dia tega mempertaruhkan nyawa ayahnya sebagai bahan lelucon. Bagaimana kalau tembakannya meleset? Maka ayahnya bisa kehilangan nyawanya. Benar. Kalau meleset, langsung kepalanya pecah. Memikirkannya saja sudah membuatku ngeri. Ya. Sementara putraku, dia lebih memilih kehilangan kesempatan untuk menang daripada mempertaruhkan keselamatan nyawa ayahnya sebagai bahan lelucon. Jadi, dia sengaja melesetkan tembakannya. Benar. Seperti yang dikatakan ibuku, bukan karena aku tidak bisa menembak dengan tepat, tapi aku takut menyakiti ayahku. Bahkan jika ada 1 dari 10.000 kecelakaan, aku tidak mau. Jadi, putaran pertama panahan dibatalkan. Mari kita mulai putaran kedua. Engkau? Kau apa sih? Jika takut tanding, mengaku kalah saja langsung. Baik. Bagaimana kita bertanding anak panah kedua? Sisi, dia itu orang bermata satu. Dia hanya punya satu mata yang bisa melihat. Nanti, kita cari sebuah kompetisi yang melibatkan mata dan membuatnya sedikit lebih cepat berputar. Dasar anak kecil, apa kami tidak bisa menghadapinya? Hehehe. Putaran ini harus ditambahkan kesulitan. Aturan apa? Katakan saja. Hanya mengandalkan ketepatan tidak berguna. Di arena pertandingan, kalian harus menjaga pikiran tetap jernih, berhati-hati, dan waspada. Kepala desa akan memberikan 5 soal matematika. Sebelum papan berputar berhenti, panah harus mengenai jawaban yang sesuai. Siapa yang menggunakan waktu paling singkat, dialah pemenangnya. Kenapa? Kau takut? Bukankah sudah disepakati kita bertanding panahan? Kenapa sekarang merebutkan hitungan? Kenapa semua aturan harus kau yang menentukan? Ini tidak adil. Dunia memang seperti ini. Yang kuat yang membuat aturan, menyingkirkan yang lemah. Jika kau tidak berani, langsung saja berlutut dan mengaku kalah. Benar sekali. Aturan ini mana mungkin dibuat oleh orang lemah? Kalau tidak, bagaimana caranya memilih orang yang kuat, kan? Hahaha. Menurutku, ya, Li Sisi, sebaiknya engkau cepat berlutut dan tirukan suara ayam. Mumpung sekarang banyak orang, itu juga bagus untuk mempromosikanmu agar dapat lebih banyak uang. Kau... Ayah, percayalah padaku. Ayo. Li Sisi memang punya bakat memanah, tapi dia bermata satu. Dia harus melihat soalnya sambil berkonsentrasi memanah. Ini sengaja dirancang untuk membuatnya kalah. Li Pengcheng, dengarkan soalnya. 5 ditambah 6 dikurangi 3, sama dengan berapa? 8. Benar. Waktu yang digunakan 5 detik. Yeay. Hahaha. Li Sisi, dengarkan soalnya. 45 ditambah 32, dibagi 8, dikurangi 615, sama dengan berapa? Ini tidak adil. Kenapa soalnya dia begitu mudah, tapi soal putriku begitu susah? Hei, kalau tidak bisa ya tidak bisa, jangan cari alasan. Pak Kepala Desa, benar-benar adil, bersikap jujur, dan tidak memihak loh. 5 soal ini masing-masing memiliki tingkat kesulitan. Soal ini, Fe, kau kurang beruntung. Benar. Keberuntungan itu juga merupakan bagian dari kemampuan. Putrimu itu Dewi Fortuna tidak akan memberkatimu. Li Sisi, kalau tidak bisa, menyerah saja. Siapa suruh kau tidak tamat sekolah dasar?
Benar. Waktu yang dibutuhkan 2 detik. Mana mungkin? Angka yang begitu rumit, dia yang tidak pernah sekolah, mana mungkin bisa menghitungnya dalam 2 detik? Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pasti sudah tahu jawabannya sebelumnya. Benar. Dia pasti curang. Dia bahkan tidak tahu banyak huruf. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan jawaban dalam 2 detik? Aduh, kau wanita jahat kecil ini. Demi menang, apapun akan kau lakukan. Kau ini... Benar. Kalau anak kalian jawabannya benar, dianggap normal. Kalau saya benar, dianggap curang. Baik. Kalian tadi bilang kepala desa itu menjunjung keadilan sangat adil. Sekarang kalian meragukan kepala desa? Di sisi, kau hanya kebetulan saja beruntung. Kau belum menang. Lagi. Soal terakhir. Di sisi, dengarkan soalnya. 2 ditambah 8 dikurang 6, ditambah 5, dikurang 4 ditambah 3 dikurang 7, ditambah 9 dikurang 2 ditambah 6 ditambah 5, dikurang 4 ditambah 3 dikurang 7, ditambah 9 dikurang 1, aku jadi bingung. Sama dengan berapa? Kepala desa, ini terlalu tidak adil. Soal yang Anda berikan begitu rumit. Sisi, kena semua waktu yang dibutuhkan. 9 detik, menang. Sisi, kamu menang. Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia seorang buta. Bagaimana bisa melihat secepat itu? Mungkinkah saat aku menulis soal, Sisi melihatnya? Betul. Anakku punya kekuatan luar biasa. 100 kali menembak, 100 kali kena. Bagaimana mungkin kalah dari orang bermata satu? Hal yang begitu tidak masuk akal. Warga sekalian, kalian percaya? Benar. Dia yang buta sebelah mata, bagaimana mungkin bisa menang melawan Li Pengcheng? Bagaimana kalian bisa bicara seperti itu? Jelas-jelas Sisi dari keluarga kami yang menang. Kalian sungguh tidak tahu malu. Ayah, Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyalahkan kami? Tadi, Peng Cheng sudah mengalah pada kalian 1 putaran. Dia sudah sangat bermurah hati. Kalian masih berani mengambil kesempatan? Diam. Kepala Desa Li, soal itu kamu yang buat, kamu yang harus mengkonfirmasi hasilnya. Aku mengkonfirmasi putaran panahan ini, Sisi menang. Tidak mungkin. Jika kau tidak mengetahui jawabannya sebelumnya, bagaimana bisa kau menembak secepat itu? Rendahan, apa kau bahkan mencurigaiku? Kepala desa, aku tidak akan pernah mencurigai Anda. Tetapi jika Li Sisi tidak memberitahuku alasannya, aku tidak akan mengakuinya. baik. Kau ingin alasan? Bisa saja. Berlututlah dan mohon padaku. Kau? Kenapa? Tidak mau terima kekalahan, ya? Tadi kepala desa sudah mengumumkan bahwa aku yang menang, aku tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Jika kau ingin tahu, tunjukkan sikap yang baik. Nah, kita tidak usah minta padanya. Kita kalah di ronde ini, masih ada ronde terakhir. Aku bukannya tidak mau terima kekalahan. Aduh. Nah, kalau kalah ya kalah saja. Tidak perlu seperti ini. Katakan, apa sebenarnya alasannya? Sebenarnya sangat mudah. Soal yang diberikan oleh Li Hongfu hanyalah penjumlahan dan pengurangan dengan langkah yang rumit. Berdasarkan formula alfa, gabungkan semua penjumlahan, lalu gabungkan semua pengurangan, dan jawabannya akan mudah didapatkan. Kenapa? Ini matematika kelas 3 sekolah dasar. Oh, tidak pernah mempelajarinya, ya? Hahaha. Bagus sekali formula alfa. Bagus sekali formula alfa. Aduh, jangan begini. Di keluarga kita, kau satu-satunya harapan. Jika terjadi sesuatu padamu, keturunan keluarga Li. Nah, ibu hanya punya kau satu-satunya. Nah, Ayah, orang berhati jahat seperti ini, yang punya niat buruk, tidak perlu dikasihani. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Aku kasih tahu, masih ada ronde terakhir.
Aku belum kalah. Baiklah. Ronde ketiga, mau bertanding apa? Kau mau melakukan apa? Kita berdua bertaruh nyawa. Aku hitung sampai 3, kita saling menembak, hidup atau mati di tangan takdir, kekayaan di tangan Tuhan. Aduh, nah, letakkan, jangan begini. Kalau sampai engkau tertimpa kemalangan, garis keturunan keluarga Lee akan terputus. Cepat suruh si buta sialan itu minta maaf pada anakku. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Ayah, ibu, kalian tidak percaya padaku. Bukan begitu, nak. Percaya. Li Sisi, aku hanya ingin tanya, kau berani atau tidak? Kenapa tidak berani? Sisi, kau jangan termakan jebakannya. Dasar kau anak kurang ajar, berani menyentuh sehelai rambut anakku, aku akan menghabisimu hidup-hidup. Kalau sampai anakku mengalami sesuatu, kalian berdua tidak akan hidup. Kalian jangan keterlaluan. Anakku juara olimpiade, kalau kau berani menyakitinya, meski aku mati, aku akan menarik kalian ikut terkubur. Mulai saja. Baik, panah sejak dulu adalah senjata pemusnah di medan perang. Prajurit harus minum sebelum berperang. Kau dan aku akan menentukan hidup atau mati setelah minum. Memanah setelah minum. Sisi, kamu tidak bisa minum alkohol, kamu akan mabuk. Memang putra kita yang cerdas. Kalau begitu saya tidak khawatir lagi. Haha. Aduh. Hei, kamu sudah setuju untuk bertanding. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Tidak apa-apa, Ayah. Intinya bukan pada minumannya, tapi pada hati. Bagus. Karena kamu begitu percaya diri, mari kita bertaruh. Bertaruh apa? Jika kamu kalah, rumah leluhur dan tanah, keluargamu sepenuhnya menjadi milik kami. Ayahmu, saat bertemu dengan orang-orang dari keturunan kami, harus berlutut dan bersujud. Lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Jika aku kalah, aku akan tunduk pada keputusanmu. Kamu juga bisa mendapatkan uang pembagian tanahmu, tapi itu mustahil. Baiklah, aku pegang janjimu. Bagus. Aku akan membuatmu mati tanpa perlawanan. Bawa minumannya kemari. Sangat pedas. Hanya segini kemampuan minummu? Kamu masih berani bertanding panah denganku? Bodoh. Kamu pasti kalah. Wu Liangye, Li Pengcheng. Botol kedua. Jianan Chun, Li Sisi. Botol ketiga. Bagus. Bagus. Sudah kubilang, anak ini Pengcheng benar-benar menjanjikan. Mana bisa menandinginya? Gawat. Gawat. Mereka berdua ternyata menghabiskannya bersamaan. Dasar buta, minum secepat ini tidak ada gunanya. Kau sudah mabuk. Haha.
sudah mabuk seperti itu, dia pasti kalah. Jangan bertanding lagi. Dengarkan ayah. Kita tidak usah bertanding lagi ya. Tidak bertanding? Kenapa tidak bertanding? Hah? Anakku kuat minum. Tangan mantap, kaki mantap. Kalian pasti kalah. Aku jadi wasit. Hitung mundur 3 hitungan, kalian mulai memanah. Hahaha. Tidak bisa begini. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ini. Dasar buta, kamu gila. Cepat buka matamu. Mencari perhatian. Mati kau. 3, 2, 1. Nah. Menang. Sisi, kamu menang. Saya umumkan Li Sisi 3 ronde, 3 kemenangan. Ini, bagaimana mungkin? Peng Cheng, bertanding panahan secara sembunyi-sembunyi, apa kau tidak mau jadi atlet lagi? Lily, ini Sisi Olimpiade, juara Olimpiade. Aku datang untuk menghukumnya. Juara Olimpiade adalah pahlawan bangsa, apa kau tidak takut dimaki banyak orang? Kau siapa? Berat sekali seenaknya menuduh orang. Karena ayahku adalah pelatih tim provinsi. Selain itu, Peng Cheng di tim provinsi sudah melamarku. Aku adalah tunangannya. Dengan 2 identitas ini, apakah aku cukup pantas menuduhmu? Tidak. Si buta gila ini cepat sekali bicaranya. Lily, jangan berurusan dengannya. Hahaha, nak. Lily adalah gadis yang sangat baik. Mulai sekarang, kau akan menjadi menantu pelatih tim provinsi. Jangan biarkan wanita murahan ini bertingkah semena-mena. Lily, ayahmu setuju dengan pernikahan kita? Iya, ayahku memintaku bertemu dengan paman dan bibi. Jika mereka tidak keberatan, kita... Hahaha, tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Peng Cheng, dia sudah sering membicarakanmu pada kami. Oh, benar. Sakit tidak? Sakit. Masalah hari ini belum selesai. Peng Cheng, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo. Aduh. Oh, Lily. Oh, bagaimana pembicaraan soal pernikahan? Apa ada orang yang mengaku-ngaku sebagai juara Olimpiade? Hei, Nagam, kamu jangan khawatir. Pada hari pesta pertunangan, aku akan mengundang juara Olimpiade yang asli untukmu, untuk mempermalukan si palsu itu. Hei, menurut musisi ini, sifatnya benar-benar terburu-buru. Olimpiade belum selesai, begitu menang langsung pulang. Tidak melakukan wawancara apapun, akhirnya dia dipalsukan orang. Halo, pelatih Ru. Sisi, aku ingin mengundangmu untuk menghadiri pesta pertunangan. Apa? Anda meminta saya menjadi pembawa acara-acara pertunangan putri Anda? Sisi, Anda harus memberikan kami kehormatan ini. Oh, ngomong-ngomong, Anda harus membawa ayah Anda untuk datang bersama. Kalian berdua yang datang adalah tamu terhormat. Tapi, saya belum pernah memandu acara pertunangan. Aduh, juara terbaikku, tenang saja. Pidato Anda sudah saya tuliskan. Nanti Anda tinggal membacanya. Aduh, mohon, berikan kami kehormatan ini, ya. Halo, pelatih Ru. Pelatih Ru. Ayah, pelatih yang menghargai saya itu bilang, besok dia mengundang kita berdua untuk datang ke acara pertunangan putrinya. Bagus sekali. Dia adalah penolong keluarga kita. Ayah harus segera menyiapkan hadiah. Kita tidak boleh terlalu pelit.
Pernikahan putri pelatih. Kenapa mereka juga ada di sini? Orang udik dari mana ini? Bahkan tidak kenal calon pengantin pria. Mulai hari ini, Anda adalah menantu pelatih Ru. Ini. Hahaha. Masa depanmu cerah sekali. Kedepannya, mohon bantuannya. Baik, santai saja. Bu, kenapa wanita jahat itu bernama Li Sisi datang? Dia tidak menghormatiku sebelumnya dan merusak rencanaku. Sekarang dia datang lagi ke pesta pertunanganku. Apa maksud buruknya? Bukannya karena kamu sudah sukses. Kemari untuk menjilat. Anak perempuan pelatih Ru, ternyata itu dia. Sungguh tidak adil. Ayah, kita pergi. Kita tidak bisa pergi. Kalau kita pergi sekarang, bukankah itu berarti kita mempermalukan pelatih Ru? Seekor ayam? Apa tidak tinggal di kandang ayam? Dan kamu juga ikut menjilatku? Li Pengcheng, jaga bicaramu. Hei Lida Wei, aku bilang kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apa kamu dengar? Anakku akan menikah dengan putri pelatih Ru. Jadi, kamu membawa putrimu kemari untuk mendekati kami. Coba suruh putrimu bercermin dengan penampilannya yang seperti itu. Dasar perempuan murahan yang kotor. Apa dia pantas datang untuk menghadiri pesta pertunangan kami? Apa yang kamu katakan? Kami diundang oleh pelatih Ru untuk hadir. Oh, besar sekali kantongmu sampai bisa menampung semuanya? Hahaha. Kalau kamu bilang putrimu adalah ayam paling genit di jalanan, aku mungkin masih percaya. Hahaha. Li Pengcheng, jangan keterlaluan. Pergi sana. Jauhi aku. Dasar wanita jalang yang sudah ditiduri banyak pria. Jangan sampai engkau menularkan penyakit padaku. Apa yang kau bicarakan? Bagaimanapun kita adalah keluarga, bagaimana mungkin kau bisa memfitnah sepupu perempuanmu? Keluarga katanya, memangnya kamu siapa, hah? Kau datang hanya karena anakku sukses dan ingin mencari muka. Keluarga kami tidak menerima kerabat miskin sepertimu? Dawei, kukatakan padamu, sebaiknya engkau cepat-cepat pergi. Kau benar-benar membuat keluarga Li kita sangat malu. Tunggu. Kalian bilang pelatih Ru yang menyuruh kalian datang? Kalau begitu, apa kalian membawa hadiah? Terima dulu hadiah mereka, baru usir mereka. Kami semua sudah membawa hadiah. Lagi pula Sisi juga sudah menyiapkan hadiah besar. Sebentar lagi ada ahli yang akan mengantarkannya kemari. Hadiah besar? Kalian jangan sampai mengirim sampah apapun, itu memalukan. Sayang, kenapa kalian ribut? Kenapa kamu lagi? Dasar penipu palsu, masih ingin masuk ke pesta pertunanganku? Benar-benar sial. Hei, usir mereka, keluar. Pengcheng, kenapa kamu selalu membicarakan hal buruk tentang sepupu perempuanmu? Nona Ru, kami diundang oleh pelatih Ru yang mengundang kami untuk menghadiri pesta pertunangan ini. Ayahku yang mengundang para tamu kehormatan. Kenapa aku tidak tahu? Haha, ketahuan kan? Putrinya pelatih saja sudah bilang, tidak ada urusan begitu. Kau memang datang untuk menjilat kami. Aduh, menantu baikku, coba kau lihat di pesta ini, apakah ada yang kurang barang berharga? Kalau sampai hilang barang apapun, aku akan telepon polisi dan suruh tangkap mereka. Apa maksudmu? Kami bukan pencuri. Meski kalian berdua sekarang berpakaian seperti orang hebat, tetap tidak bisa menutupi bau miskin kalian. Mana hadiah yang kalian bawa? Kenapa aku tidak melihatnya? Di mana kalian meletakkannya? Bahkan hadiah pun tidak ada. Orang-orang usir mereka keluar. Hadiah tiba. Pengantin pria dan pengantin wanita, ini hadiah yang dikirim oleh Nyonya Sisi. Nona Ru, ini adalah hadiah pernikahan dari saya untuk Anda. Sayang, benda apa ini? Besar sekali? Sepertinya ini papan prasasti. Papan prasasti? Sebuah papan usang? Berapa harganya? Ini seperti memberi sedekah pada pengemis. Hanya beberapa kata ini. Nona Ru, ini adalah tulisan yang saya tulis sendiri, yang sangat berharga dan sulit didapatkan. Hahaha, masih saja membual ya. Jangan bilang cuma beberapa kata. Meski kamu berdiri di jalanan,
2 juta rupiah pun belum tentu ada yang mau. Kakak, kenapa kamu bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Putriku adalah juara dunia, ucapan selamat yang dia tulis sendiri, ditambah tanda tangan aslinya. Ini semua tidak akan bisa kamu beli dengan uang. Kamu masih saja membual di sini. Menantu, jangan pedulikan mereka. Kedua orang ini, ya, yang satu tidak tahu malu, yang satunya lagi sudah gila. Ah benar, kalau dia memang juara, apakah dia perlu menjilat kita? Istri, aku lihat ayah dan anak ini hanya datang untuk membuat masalah di sini. Menurutku, hancurkan saja. Hancurkan? Berani sekali membuat onar di pesta pertunanganku? Awas kalian berdua. Nonaru, saya peringatkan kamu, akad ini saya hanya memberikannya sekali. Konyol. Kamu benar-benar menganggap dirimu begitu penting ya? Suamiku tidak menyukaimu, aku juga tidak menghargai barang-barang kalian. Pergi, ambilkan palu kemari. Benda yang cuma sampah? Seperti ini, kau berikan untuk mempermalukan. Peng Cheng, aku ingatkan kepadamu, ini adalah hadiah ucapan selamat dariku untuk pelatih Ru. Hari ini adalah hari pernikahanku dan Peng Cheng. Ayahku juga harus mendengarkanku. Aku sudah mengatakan dengan tegas, kami tidak menerima hadiahmu. Kami tidak menerima. Teruslah berlagak. Aku ingin lihat, ayah mertuaku sudah datang. Bagaimana kamu mau berlagak lagi? Puas. Li Sisi, Li Dawei, ayah dan anak ya, benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya membawa papan rusak sebagai hadiah pernikahan. Betul. Untung papan ini dihancurkan, kalau tidak, jika pelatih Ru melihatnya, dia pasti akan sangat marah karena 2 orang bodoh ini. Apa yang kalian lakukan? Ayah mertua, kedatangan Anda sangat tepat. Pelacur rendahan ini, bersama ayahnya, merusak acara pertunangan saya dan Lily. Ah, benar. Besan, Anda tidak boleh mudah mengampuni mereka. Benar. Kirim mereka ke penjara. Ayah dan anak ini sungguh tidak tahu malu. Di hari pernikahanku, mereka hanya memberi sebuah papan. Pelatih Ru, ini adalah ucapan selamat yang ditulis langsung oleh putriku. Itu justru sangat menjijikkan. Papan itu sudah aku hancurkan. Ayah mertua, Kamu menghancurkannya, menghancurkan papan itu. kepada ayah mertua, aduh, ini semua memang harus saya lakukan. Kenapa masih berdiri saja di sana? Cepat bereskan sampah ini. Sekarang juga. Hahaha, Besan, anak saya sejak kecil memang sudah pintar. Kedepannya dia akan menjadi menantu Anda. Anda pasti akan lebih tenang. Hahaha, makanya sudah saya bilang pilihan Lily itu jitu. Dia dan anak saya benar-benar pasangan yang serasi. Ayah, aku yang menyuruhnya menghancurkan itu. Bagus, bagus, bagus. Ini semua perbuatan kalian. Pelatih Ru, papan nama ini adalah ketulusan hati saya. Karena sudah dihancurkan, sepertinya kami memang tidak terlalu diterima. Saya tidak akan menjadi pembawa acara pernikahan ini lagi. Anda cari orang lain saja. Ayah, kita pergi. Tunggu. Berhenti. Ayah mertua saya menyuruh kalian berhenti. Di depan pelatih Ru, kalian masih menyombongkan diri. Pembawa acara pernikahan, pelacur yang menjual diri di luar, punya hak apa untuk menjadi pembawa acara pernikahan anak saya? Apa katamu? Besan, Anda tidak tahu ya, perempuan jalan kecil, ini di desa kami, sudah terkenal sebagai wanita gampangan. Dulu, dia bahkan ingin menggoda anak saya. Ah, bagus sekali. Hah? Tapi yang seperti ini, wanita yang ditiduri banyak pria, si Jalang, aku bahkan tidak akan melihatnya. Suamiku, kau baik sekali. Dasar wanita Jalang. Ternyata tujuan aslimu adalah kau ingin merusak acara pertunanganku dengan Peng Cheng. Ayah, kita tidak boleh dengan mudah membiarkan mereka pergi. Omong kosong. Kalian benar-benar mengoceh tanpa dasar. Anakmu sendiri tidak bisa kau atur, malah menyalahkan kakak iparmu. Kalian ternyata masih kerabat? Tidak. Bukan. Besan. Anda salah paham. Mana mungkin kami punya kerabat semenyedihkan itu. Aduh, jika hanya miskin, itu tidak masalah.
Keluarga kami, semuanya baik hati. Kami bahkan bisa membantu mereka. Masalahnya, ayah dan anak ini hatinya sangat kotor, berhati busuk, dan karakternya rendah. Betul. Dulu saat keluarga mereka miskin, mereka selalu meminjam uang dari kami. Sekarang, bukan hanya tidak bayar utang, mereka juga merusak acara pertunangan saya dan Lily. Kalian benar-benar memutarbalikkan fakta. Peng Cheng, ponsel yang kamu gunakan sekarang dibeli dari uang yang dipinjam ayahmu. Dari saya, kakak ipar, pakaian yang kamu kenakan juga dibeli kakak dengan meminjam uang dariku, kan? Kakak, kita ini saudara kandung, tidak membayar utang pun sudah saya maafkan. Tapi mengapa kamu masih memfitnah saya dan Sisi? Lidawei, jangan di sini mengoceh yang tidak-tidak. Memang keluarga kalian itu kondisinya seperti apa? Kalian, apa yang kami makan dan gunakan di rumah? Mana ada yang tidak lebih baik dari yang kalian punya? Coba kalian katakan ya, apakah kami perlu meminjam uang dari si miskin ini? Si miskin, hidupnya saja sudah susah. Bagaimana mungkin dia bisa meminjamkan uang? Dua ayah dan anak ini benar-benar tidak tahu malu. Padahal mereka itu benalu. Dengar tidak sih? Mata publik itu tidak bisa dibohongi. Sayang, kenapa kamu punya kerabat seperti ini? Aku sangat kasihan padamu. Selama ini, bagaimana kamu menjalaninya? Aduh, jalani saja. Mau bagaimana lagi? Keluarga kami, hatinya baik, berhati mulia. Benar-benar hidup ini seperti drama, semua tergantung pada akting. Sepertinya kalian sekeluarga sudah terlalu larut dalam peran, sampai kalian menipu diri sendiri, ya? Dasar kau mulut tajam, perempuan rendahan. Ayahmu tidak bisa mengendalikanmu, hari ini aku akan menggantikannya. Untuk mendisiplinkanmu. Pukul dia sekuat tenaga. Terakhir di aula leluhur, seharusnya sekalian dengan perempuan rendahan ini, dipukul juga. Aduh, astaga. Hey. Li Deming, jika hari ini kau berani menyentuh putriku, jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu sebagai kakak lagi. Kau berani mendorong ayahku. Mau berkelahi ya? Ayo sini. Sayang, jangan marah pada orang seperti mereka. Hari ini kan hari pernikahan kita. Karena dua beranak ini ada di sini, pernikahan ini batal. Coba katakan sekali lagi. Ayah mertua? Ini semua karena Li Sisi. Li Sisi adalah pembawa acara yang secara khusus aku undang ke acara pertunangan ini. Ayah mertua, Anda tidak salah kan? Benar, Besan. Dia hanyalah wanita murahan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembawa acara di pernikahan putraku? Besan, apa ini tidak salah paham? Lidawei ini hanyalah seorang buruh, tidak pantas makan di meja dia. Jika mereka semua tidak pantas, lalu kalian semua ini siapa? Selamat datang, Pak Feng. Nah, siapa ini? Begitu berwibawa? Saya juga tidak kenal. Lily. Siapa itu Pak Feng? Pak Feng adalah mantan atasan ayah saya. Beliau orang nomor 1 di dunia olahraga, dan juga yang akan menikahkan kita. Aduh, ya ampun. Pak Feng ini ternyata orang besar. Sayang, jangan khawatir. Pak Feng sayang sekali padaku. Suesong, lihatlah kebodohan yang kamu lakukan. Ah, Pak Feng. Ini bukan salah ayah mertua. Ini semua ulah Li Sisi. Ayah dan anak ini membuat kekacauan di sini. Pernikahan batal. Tidak perlu panggil saya ayah mertua. Aduh. Ayah, apa yang ayah katakan? Saya harus menikah dengan Peng Cheng. Dia adalah menantu ayah loh. Coba, Li Dawei. Kamu dengar atau tidak? Ini semua karena kamu. Dan juga anak jalangmu ini. Besan, di depan Pak Feng, ada sesuatu yang harus saya beritahukan kepada Anda. Dia berkali-kali berpura-pura menjadi atlet. Kalian harus menuntutnya. Benar. Si penjual daging ini tidak tahu malu, benar-benar tidak punya batas. Hari ini dia masih ingin menggagalkan acara pertunangan anak saya. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Saya tidak berpura-pura menjadi atlet. Saya memang atlet. Li Sisi. Hari ini Pak Feng. Dan ayah mertua ada di sini. Kamu masih mau membantah ya? Besan, silakan. Apakah dia benar-benar atlet tim provinsi? Dia. Memang bukan atlet tim provinsi. Hahaha. Sisi. Hari ini kebenarannya terungkap. Aku lihat kau, bohong besar yang kau susun dengan susah payah. Akhirnya terbongkar hari ini. Dawei. Apalagi yang ingin kamu katakan? Nah,
Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak benar-benar membohongiku, kan? Ayah, aku tidak melakukannya. Percayalah padaku. Percaya padamu, percaya pada penjual daging sepertimu. Semua orang tahu, demi menarik pelanggan, bohongan apa yang tidak bisa kamu buat? Cukup. Li Sisi itu Diam. Li Sisi, apa dia sudah menyinggung kalian? Bapak Feng, Li Sisi ini, dia wanita yang kejam. Dia tidak hanya merayuku, tapi juga menghancurkan acara pertunanganku dengan Lily. Ayahnya juga bukan orang baik. Seperti kata pepatah, kalau atasan tidak becus, bawahan ikut tak beres. Aduh, meskipun aku tidak mau mengakuinya, tapi kenapa aku juga bermargali? Kenapa keluarga Li kami bisa punya 2 orang sampah ini? Dawei, dengarkan aku baik-baik. Aku nyatakan, mulai sekarang, keluargaku dan keluargamu putus hubungan sepenuhnya. Benar, putus hubungan. Sudah seharusnya kami putus hubungan dengan kalian. Agar wanita murahan ini tidak merusak anak. Putus hubungan. Baik. Sebelum putus hubungan, kembalikan uang yang engkau pinjam dariku. Mereka berutang uang padamu? Itu semua adalah tabungan yang kumasukkan untuk Sisi. Hah, tidak, kamu bilang aku berutang padamu. Mana buktinya? Hah, keluarkan buktinya dan tunjukkan kepada semua orang. Keluarkan buktinya, tunjukkan kepada semua orang. Dulu kau tidak mau menandatangani surat hutang, kukira kita adalah saudara kandung, jadi aku tidak meninggalkan bukti. Kau tidak punya bukti, apa yang kau bicarakan? Hah, bukankah ini jelas-jelas fitnah dan pencemaran nama baik? Bapak Feng, tadi suamiku sudah bilang bahwa merekalah yang meminjam uang dari mertuaku. Mereka malah memutarbalikkan fakta. Itu semua Li Pengcheng yang bohongi kamu. Keluarga mereka ini tidak ada yang pernah bicara jujur. Dia bahkan bilang dia juara dunia. Kau masih berani bicara? Kau yang duluan pura-pura? Baiklah, masalah ini semuanya sudah cukup jelas bagiku. Bapak Feng, Anda adalah orang yang berkuasa. Keputusan apapun yang Anda buat, kami akan mendukung Anda. Betul. Bapak Feng adalah orang besar. Aku yakin dia tidak akan bertindak curang. Dia pasti akan memberikan keadilan kepada keluarga kami. Benar. Hahaha. Berani berbuat onar di depan Bapak Feng? Kalian pantas sial? Suesong, pernikahan ini dibatalkan. Bapak Feng? Maafkan saya membuat Bapak Feng menyaksikan hal ini. Itu juga maksudku. Batalkan pernikahanku dengan Lily? Tidak boleh dibatalkan. Masalah ini sudah diberitahu ke seluruh warga desa. Kami juga harus kembali mengadakan pesta untuk merayakan. Jika engkau membatalkannya dan membuat acara ini gagal, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada seluruh penduduk desa dan para tetua? Aku tidak setuju. Ru Lily, dia harus menjadi menantuku. Ayah, kau sudah bilang kau berjanji padaku. Selama aku suka, itu tidak masalah. Lily, ini kemauan saya. Keluarga ini saya sangat tidak suka. Kamu tidak boleh menikah dengan mereka. Anak ini kelihatannya memiliki tatapan yang licik. Jelas bukan orang baik-baik. Sisi, kamu masih berani tertawa? Aku akan memukulmu sampai mati. Hari ini kalian, siapapun yang berani menyentuh putriku, aku akan melawan kalian sampai akhir. Hei nak, jangan gegabah. Dawei ini, dia sudah bekerja di lokasi konstruksi bertahun-tahun, ototnya keras, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Dawei, aku ini kakakmu, dia ini keponakan kandungmu, kamu bahkan memukul keponakanmu sendiri. Apa kamu masih punya hati nurani? Tadi yang mau memutuskan hubungan, itu kalian. Sekarang yang bicara soal kekeluargaan juga kalian. Semua kata-kata baik dan buruk kalian yang ucapkan, kalian ini tidak tahu malu, ya? Kau, dasar wanita jalan kecil, setelah ini kalian sekeluarga di desa tidak akan bisa hidup tenang. Sisi, masalah hari ini belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Nak. Pengceng. Aku membenci kalian. Pengceng. Lily, kembali kemari. Suesong, kamu punya tanggung jawab karena tidak mendidik Lily dengan baik. Keluarga Pengceng ini memilih untuk melawan juara dunia. Mereka benar-benar sekelompok orang bodoh. Putriku, benar-benar juara dunia. Kamu sebagai ayahnya juga tidak pintar, ya. Kalau Sisi bukan juara dunia, bagaimana mungkin Suesong mengizinkannya menjadi pembawa acara di pesta pertunangan? Bagus. Putri yang baik. Aku sudah tahu, kamu pasti akan sukses besar.
Semua ini gara-gara Sisi, perempuan sialan itu. Kalau bukan karena dia, aku sudah lama menjadi menantu idaman keluarga Rujia, langsung melejit, masuk tim nasional, dan mungkin juga bisa menjadi juara dunia. Perempuan sialan itu. Berani-beraninya dia mencelakakan anakku. Suamiku, kali ini kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Aduh, kalian juga sudah lihat? Wanita jahat bernama Sisi itu punya bakat yang luar biasa. Sekarang dia bahkan menjadi orang kepercayaan Pak Feng. Kedudukannya istimewa. Kalau kita bertindak sembarangan, seluruh keluarga kita akan celaka. Orang kepercayaan, tenang saja, ayah, dia tidak akan menjadi orang kepercayaan lagi sebentar lagi. Peng Cheng, apa maksudmu? Sederhana saja, Sisi, bukankah dia disukai oleh Pak Feng? Menurut kalian, kalau Pak Feng melihat foto Sisi saat dia bekerja sebagai pramuria, haha, apa yang akan dipikirkan Pak Feng? Hahaha, anakku, kau memang sangat pintar. Kita cari saja beberapa orang, lalu membuat wanita jahat itu dicelakai dulu, kemudian dibunuh, lalu berikan bukti itu kepada Pak Feng. Dengan begitu, dia tamat riwayatnya. Hahaha. Mati terlalu mudah baginya. Aku ingin menghancurkan reputasi dan hidupnya, membuat namanya tercoreng selamanya. Bu, ayah. Hahaha. Rencana ini benar-benar sempurna. Anakku, kau memang sangat hebat. Sempurna apanya? Ini penuh dengan kekurangan. Sekarang semua orang tahu keluarga kita dan keluarga Li Sisi bermusuhan. Kalau dia celaka, kita akan jadi tersangka utama. Iya, ayah benar. Tapi bagaimana kalau kita bisa menemukan seseorang yang juga punya dendam pada Li Sisi? Nak, cepat lari. Mereka mengirim orang untuk menangkapmu. Cepat pergi. Cepat pergi. Aduh, cepat pergi. Kembali ke sini. Lari apanya? Kita belum melakukan apa-apa. Hahaha, betul juga. Nak, kita tidak perlu lari. Kita belum melakukan apa-apa. Sini. Buka pintunya. Li Peng Cheng, kau menyembunyikan diri di mana, brengsek? Aku keluar dari penjara hari ini. Beraninya kau tidak datang menyambutku, ha? Apa kau mau mati? Siapa ini? Bukankah itu dia? Mantan narapidana yang dipenjara karena pemerkosaan 10 tahun lalu? Wang Ermazi? Kenapa dia bisa keluar secepat ini? Ayah, orangnya sudah datang. Hahaha. Cepat buka pintunya. Hari ini, buatkan makanan enak untuk Sisi, agar dia sehat lagi. Hahaha. Wang Ermazi, bukankah kau di penjara? Hai orang tua, tidak menyangka kan? Kalau saja bukan karena putrimu yang melaporkanku atas pemerkosaan saat itu, membuatku mendekam 10 tahun di balik jeruji besi. 10 tahun penuh, aku tidak akan sampai terjerumus. Menjadi seperti ini sekarang kan? Kau mau melakukan apa? Hahaha, melakukan apa? Kau akan segera tahu apa yang akan kulakukan. Aneh, sudah selarut ini, kenapa ayah belum pulang? Sisi, ayahmu sekarang ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkannya, datang sendirian ke pabrik terbengkalai di luar desa. Ingat, harus sendirian. Kalau tidak, ayah kesayanganmu akan tamat riwayatnya. Hahaha. Wang Ermazi, apa yang kau lakukan pada ayahku? Halo? Halo? Dasar orang tua, kau sebentar lagi akan melihat sendiri putri kesayanganmu telanjang bulat. Menarik, bukan? Kau menantikannya, hahaha. Hari ini, meskipun aku mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bajingan tua, kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Mau mati, akan kukabulkan. Hentikan! Sisi, Ayah, Sisi, jangan pedulikan ayah. Cepat pergi. jangan sakiti ayahku. Ayah, ayah. Li Sisi, tidak kusangka engkau benar-benar berani datang. Ya, aku tidak tahu
Kalian sepasang ayah dan anak yang begitu akrab. Wang Ermazi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan banyak omong kosong, katakan saja terus terang. Sederhana saja, bukankah dulu kau melaporku karena pemerkosaan? Baiklah, sekarang aku berubah. Pemaksaan memang tidak menyenangkan. Hahaha. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau ingin menyelamatkan ayah tuamu yang sialan ini? Maka telanjangi dirimu dan berangkatlah ke sini. Jika tidak, Jangan. aku beri engkau waktu 3 detik untuk berpikir. Kalau setuju, lepas pakaianmu. Kalau tidak setuju, maka mati. 3, 2, 1. Aku setuju. Pengzi, hahaha. Hei, Bang Wang. Urusan yang disepakati sudah selesai. Mana 500 juta rupiah yang kau janjikan padaku? Aduh, Bang Wang, Anda hebat sekali. Tenang saja, 500 juta rupiah akan segera ditransfer ke rekening Anda. Selain itu, tiket pesawat juga sudah dipesan. Tapi, Anda harus kirimkan dulu videonya kepadaku. Apa kau pikir aku memberimu muka, ha? Sudah berapa tahun tidak bertemu? Kau berani-beraninya menawar denganku, ha? Dalam waktu 3 menit, ku ingin uangnya sudah kuterima. Kalau tidak, aku akan datang membawa pisau dan menyapa seluruh keluargamu. Aduh, jangan. Wang, Kak Wang, aku akan segera memberikannya. Aku akan segera memberikannya. Aduh. Bagaimana? Hahaha, berhasil. Apakah videonya sudah dikirim? Tenang saja, ya. USB sudah dalam perjalanan. Lagi pula, si Wang Mazi sudah berada di bandara sekarang. Bahkan jika rencananya gagal, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Haha. Oh, benar. Apakah semua orang dari pihak kepala desa sudah datang? Aduh, tenang saja suamiku. Sekarang bukan hanya kepala desa, bahkan tetua Feng sedang dalam perjalanan ke sini. Hari ini, perempuan jahat di sisi itu, dia akan sulit untuk tidak mati. Hahaha. Lida Wei, kenapa kamu tidak cepat-cepat membawa putrimu dan datang ke sini? Kepala desa, apa maksud Anda mengatakan hal itu? Kamu masih berani bertanya padaku? Apa yang telah dilakukan putrimu di luar sana? Apa kamu benar-benar tidak tahu? Apakah ini tentang Wang Ermazi? Kepala desa, izinkan saya menjelaskan. Diam. Kamu melahirkan orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kamu masih berani berkelit, minggir. Nanti kepala desa, akan membereskanmu. Li Hongfu, kenapa Anda memukul ayah saya lagi? Anda bertindak begitu semena-mena. Apakah Anda layak menjadi kepala desa kami? Hahaha. Apa Anda ingin mengatakan menunggu Pak Feng untuk mencopot jabatan saya? Saya beritahu Anda, hari ini, bahkan jika Pak Feng datang, kepala desa ini tetap akan memukulnya tanpa ragu. Pak Feng telah tiba. Li Hongfu, siapa yang memberi Anda keberanian? Berani-beraninya memukul juara Olimpiade di sini? Hah? Juara Olimpiade? Pak Feng, apakah Anda tidak salah? Bagaimana mungkin dia juara Olimpiade? Li Sisi bukan juara Olimpiade. Mungkinkah justru kamu? Nah, ternyata Li Sisi benar-benar juara Olimpiade. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Pak Feng, meskipun Li Sisi adalah juara Olimpiade, tapi jika dia melakukan hal yang memalukan, bagaimana seharusnya kita menghukumnya? Apa yang kamu bicarakan? Aku menjamin karakter Li Sisi. Beraninya kamu meragukannya. Kamu, siapa memangnya? Tapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Aku bahkan bisa membuatmu langsung masuk tim negara naga. Tetapi, jika kamu memfitnahnya... Jika itu bohong, saya bersedia dihukum oleh Anda. Pak Feng? Sisi, kamu jangan ikut campur urusan ini. Kedatanganku hari ini mewakili tim negara naga. Anak ini berani memfitnah pahlawan tim negara naga, meskipun dia dicincang-cincang, itu tidak akan disayangkan. Semuanya, ini adalah
catatan prostitusi Li Sisi. Dan lagi, orang yang dia layani, ternyata narapidana yang baru dibebaskan dari desa sebelah, si Wang Mazi. Apa? Bukan hanya si Li Sisi melakukan prostitusi, tetapi pasangannya adalah seorang narapidana. Astaga, ini benar-benar memalukan bagi desa Li, memalukan seluruh negara naga. Dipantas dicincang. Li Sisi, cepat berlutut dan terima hukuman matimu. Aku tidak salah. Kenapa aku harus berlutut? Hahaha. Li Sisi, kau sudah diambang kematian. Kau masih saja menyangkalnya sampai mati? Aku harus bilang, aku sedikit mengagumimu. Tapi sayangnya, kali ini kau pasti akan mati. Li Pengcheng, kau terus saja mengulang hanya kata-kata itu saja. Bisakah kita ganti dengan kata-kata baru? Telingaku ini sudah sangat bosan mendengarnya. Baiklah. Karena kau tidak tahu diri, maka aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Ayo, orang-orang, pasang flash disk ini, putar isinya, biarkan semua orang melihat juara Olimpiade dari tim nasional, negara naga, bagaimana aksinya diranjang dengan semangat yang mengagumkan. Hahaha. Li Sisi, jujur saja, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena engkau, bagaimana aku bisa begitu mudahnya bergabung dengan tim nasional? Semuanya, kalian semua sudah melihat, bukan? Semua isi di dalam video, aku berani bertaruh nyawaku untuk menjamin 100% isinya asli. Pak Tua Feng, kali ini aku bisa bergabung dengan tim nasional, bukan? Bergabung dengan tim nasional. Bagus, bagus. Yeay, perempuan jahat, kau tamat. Mulai sekarang, kau akan dihujat banyak orang dan dicemooh oleh jutaan orang, sedangkan aku akan berjuang untuk negara naga. Aku akan bersinar cemerlang. Terima kasih Pak Tua Feng. Pak Feng, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memborgolku? Seharusnya kamu memborgol Li Sisi, perempuan jahat itu. Paman kedua, tolong katakan sesuatu. Pak Feng ini sudah gila. Kamu bajingan rendahan. Jika kamu bicara satu kata lagi, apa kamu percaya? Aku akan menghancurkan gigimu. Paman kedua kamu. Diam. Aku bukan paman keduamu. Aku sampai bingung karena marah padamu, dasar bajingan. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Pergi dari sini. Paman kedua, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Lihatlah perbuatanmu sendiri. Lihat sendiri. Bagaimana kamu bisa mendapatkan video antara aku dan Wang Ermazi mengenai negosiasi itu? Li Pengcheng, kamu benar-benar sangat bodoh mengirim video kejahatanmu sendiri untuk dilihat semua orang. Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Aku setuju. Tapi aku rasa kita masih bisa membicarakannya, kan? Katakan, berapa banyak uang yang diberikan Li Pengcheng kepadamu? Omong kosong apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Dasar orang buta sialan. Apa kamu pantas? 2 juta rupiah? Lepaskan ayahku. Li Sisi, kamu harus tanya-tanya dulu di jalanan. Aku Wang Ermazi, selalu mengutamakan kesetiaan. Demi saudara, aku rela melakukan apa saja. Jangan bilang 2 juta rupiah, bahkan 4 juta rupiah. 10 juta rupiah. Perlu tambahan uang. Ini 20 miliar rupiah. Semuanya untukmu. Ayah. Aku akan segera menyerahkan diri. Itu Kakak Li. Tuan Li, Anda telah menderita. Aku akan segera melepaskan ikatanmu. Oh iya. Aku juga punya video konspirasi dari si brengsek Li Pengcheng. Wang Ermazi, aku akan melawanmu sampai mati. Li Hongfu, sebagai kepala desa dari desa Lijia, semua yang terjadi hari ini, semua adalah kesalahanmu. Saya... Paman kedua? Dasar bajingan. Kau masih ingin mencelakakan orang? Semua ini kau yang menanggung akibatnya. Bukan seperti itu. Video itu palsu. Aku tidak tahu. Li Pengcheng, tadi bukankah kau menggunakan kepalamu sebagai jaminan bahwa video ini asli? Paman kedua, selamatkan saya. Lepaskan dia. Sisi, saya, Li Hongfu, atas semua yang saya lakukan hari ini, saya yang menanggung akibatnya, hukum saja saya. Tapi anak durhaka, ini tidak termaafkan. Mulai hari ini,
Saya akan mengusirnya dari keluarga Li. Semua terserah hukumanmu. Sisi, ini semua hanya salah paham. Salah paham. Benar, Sisi. Ini hanyalah salah paham kecil. Kami yang meremehkanmu. Kami tahu kami salah. Maafkan kami. Maafkan kami. Kalian bukan tahu kalian salah, tapi kalian tahu kalian hampir mati. Sisi, paman dan bibimu hanya sesaat dibutakan oleh ketamakan. Mohon maafkan kami. Maafkan kami. Sisi, kita semua adalah keturunan dari keluarga Li. Kamu harus membiarkan kami pergi. Kami akan bersujud kepadamu. Ayo, Peng Cheng, berlutut, bersujud. Kami salah, Sisi. Kami salah, kami tahu itu. Benar-benar tidak tahu malu. Bawa mereka pergi. Astaga, ampuni kami. Sisi, Pak Feng, kan berdua memiliki hati yang besar. Selamatkanlah nyawa rendahan ini. Pak Feng, menurut saya, Li Hongfu sebagai kepala desa tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, bersikap keras kepala, dan menyalahgunakan kekuasaan. Dia sudah tidak pantas lagi menjadi kepala desa di desa keluarga Li ini. Bagus. Kalau begitu, jabatan kepala desa ini akan dijabat oleh Li Dawei. Selamat Pak Kepala Desa. Kerja yang baik. Kamu pasti bisa. Hahaha. Bagus. Bagus sekali. Putriku menjadi sukses. Putriku adalah juara sejati. Para leluhur, jika roh kalian berada di surga, apakah kalian melihat ini? Putriku, Li Dawei, adalah juara Olimpiade.